Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimala Dwivara dari kelas 10 AKL 1 nomor absen 6. Saya akan membacakan tentang masuknya bangsa Jepang ke Indonesia. Awal mula masuknya Jepang ke Indonesia. Penduduk Jepang di Indonesia pertama kali pada tanggal 11 Januari 1942 lewat Tarakan, Kalimantan Timur. Pada awalnya kedatangan Jepang ke Indonesia disambut dengan gembira oleh masyarakat di Nusantara. Jepang disambut baik karena kedatangan Nippon dianggap telah membebaskan Indonesia dari pemerintahan Hindia Belanda. Jepang berusaha membantu Indonesia untuk membebaskan kekangan masyarakat di Nusantara oleh bangsa Belanda. Terlebih, Jepang juga membebaskan rakyat yang menjadi tawanan politik Belanda. Maka dari itu masyarakat Indonesia kala itu menyambut kedatangan Jepang yang waktu zaman itu merupakan negara pelopor Perang Dunia Kedua. Namun, pada akhirnya Jepang juga melakukan pemerintahan dengan sistem diktator yang merugikan masyarakat Indonesia. Pada tahun 1945, setelah banyak perjuangan panjang yang telah dilewati, Indonesia pun berhasil meraih kemerdekaannya. Tokoh dan peranannya: Hideki Tojo. Hideki Tojo adalah seorang politikus Jepang dan jenderal dari Tentara Kaisaran Jepang atau IJA yang menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang dan Presiden Asosiasi Bantuan Pemerintahan Kaisaran untuk sebagian besar dari Perang Dunia Kedua. Isoroku Yamamoto. Isoroku Yamamoto adalah Komandan Angkatan Laut Kaisaran Jepang selama 4 tahun pertama Perang Dunia II. Secara umum, ia dianggap sebagai pakar strategi perang laut Jepang teragung dan di antara pakar strategi angkatan laut terbaik dalam sejarah. Tujuan Jepang masuk ke Indonesia. Tujuan perang utama Jepang menduduki Indonesia adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, mendukung potensi Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera sebagai sumber pasokan minyak utama. Dampak positif masuknya Jepang ke Indonesia. Pertama, Jepang mendukung gerakan anti-Belanda yang semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Kedua, Jepang membolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi nasional. Ketiga, Jepang menginisiasi pembentukan strata masyarakat hingga paling bawah, yaitu RT atau rukun tetangga, atau yang dalam bahasa Jepang disebut Tonarigumi. Keempat, Jepang mendekati pimpinan nasional Insinyur Soekarno untuk memobilisasi dukungan rakyat Indonesia. Kelima, Jepang ikut mengunggah rakyat pembentuk BPUPKI dan PPKI sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Dampak negatif masuknya Jepang ke Indonesia. Pertama, Jepang menguasai strategi daerah yang dianggap penting, sehingga Jepang melakukan kesewenang-wenangan kepada rakyat. Kedua, banyak rakyat Indonesia yang mengalami siksaan fisik tanpa alasan, video seks hingga hukuman mati. Ketiga, Jepang menerapkan sistem kerja paksa Romusa. Sistem ini sangat tidak manusiawi dan menyebabkan banyak korban meninggal dunia. Keempat, Jepang menyebabkan rakyat menderita karena perampasan hasil bumi dan sumber pangan rakyat. Kelima, suara rakyat dibungkam, pers yang dibatasi sehingga tidak ada yang berani mengungkap kejahatan Jepang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.